Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami segenap Parhalado HKBP Jati Asih mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari BN HKBP nomor 1 ayat 1 ditambah 2. Hai bangkitlah jiwa, selalu Dia pelihara hidupmu, Dia ampuni dosamu, penyakitmu sembuh, dihiburkan hati jiwamu pun teduh, disucikan hatimu dan lanjut umurmu, agar kau makin sungguh mengikut Tuhanmu. Hukumnya yang sempurna diberikan pada umatnya, karena keadilannya penuh belas kasihannya, murkanya atas dosa ditanggung anaknya, sebab kemurahannya semakin nyatalah, sejauh timur barat jauhnya murkanya, segala dosa kita dihapus olehnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkanlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pujilah Tuhan-Mu, nyanyikanlah nama Tuhan Allah-Mu. Diampuni dosa-Mu, dipulihkan hidup-Mu. Pujilah Tuhan-Mu, nyanyikanlah nama Tuhan Allah-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, hukum Taurat kedua dan artinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dosa-Mu diampuninya, hai kamu orang yang bertobat, yang bingung karena tersesat, yang membutuhkan keselamatan. Bagi yang sungguh menyesal dan merasakan jiwanya dikutuk oleh Taurat Musa, sehingga hatinya tersiksa oleh mendengar firman-Nya. Yesus menghapus dosa-Mu. Yesus menghapus dosa-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu.
Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa hati roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu ini, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 hingga ayat 20. Marilah kita baca secara responsoria. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Yesuslah Tuhanku, Juru Selamatku, padanya aku percaya. Kuasa tangannya menjagai diriku, serta kuatkan langkahku. Tuhan pelihara hidupku selalu, jiwaku bahagia penuh. Kasih Tuhanku segarkan jiwaku, hatiku berdamai penuh. Hatiku damainya penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Jati Asih, Resort Jati Asih, Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, minggu ini dinamakan Minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Ramses Farmatua Nenggolan, Ibu Herna Juliana Boru Sitanggang. Alamat di Jalan Wibawa Mukti 2, nomor 100A Pedurenan, Wik 3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan warta yang pertama. Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 dimulai pukul 7 pagi, bertempat di HKBP Jati Asih, akan menerima pemberkatan pernikahan Septian Pangihutan Boantua Marpaung, putra dari Bapak Kombes Bonar Marpaung, Ibu Rachel Boru Nebaho, anggota Jemaat HKBP Jati Asih, alamat di Jalan Raya Kodau, Gang Anugrah nomor 86, RT 0203 Jati Mekar dari Wik 1, dengan DC Hasnaka Saputri Boru Nebaho, anggota Jemaat HKBP Jati Asih dari Wik 1, putri dari Bapak Dwi Sadianto, Ibu Retno Dwiyani, yang beralamat di Jalan Raya Condet, Gang Ani, nomor 35, RT 03, RW 16 Cililitan, Kramat Jati. Yang keempat, jemaat baru. Terhitung sejak hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, telah menjadi jemaat HKBP Jati Asih, keluarga Bapak Hartman Lester Brown Manalu, Ibu Betaria Damaisari Borusyahan, bersama satu orang anak perempuan
yang datang dari HKBP Lubuk Besar, Resort Bangka. Alamat di Jalan Swadaya 1 nomor 25 RT 07 RW 02 Jati Rasa, masuk week 4 dengan nomor register 2120. Yang kelima, berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah meninggal dunia Obed Edom Simamora dalam usia 19 tahun. Anak dari keluarga Bapak Tony RM Simamora, Ibu Lestari Boru Sihombing. Alamat di Jalan Bina Asi 2, Gang Haji Aman 2, RT 04 RW 09 Jati Asi week 3. Dimakamkan hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 di TPU Jatisari. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Jati Asi mengucapkan turut berduka cita. Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, bantuan pelayanan. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, gereja kita melaksanakan bantuan pelayanan pemakaman kepada jemaat HKBP Denpasar Resort Bali yang mana keluarga berdomisili di week 5, yaitu Bapak Kolonel JH Hutahayan. Yang ketujuh, himbauan hidup sehat selama masa pandemi COVID-19. Dikarenakan telah adanya jemaat yang terinfeksi COVID-19, maka kegiatan ibadah minggu dan aktivitas gereja lainnya untuk sementara waktu dinonaktifkan mulai tanggal 23 Agustus 2020 sampai 13 September 2020 sebagaimana tercantum dalam surat penggembalaan yang terlampir di dalam warta jemaat minggu. Agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat agar tetap tertib memakai masker bila keluar rumah, rajin mencuci tangan sekali dalam 1 jam, tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Sebisa mungkin mari kita menghindari kerumunan. Dan jika ada jemaat yang sedang menunggu hasil swab, dihimbau supaya jangan keluar rumah sebelum mengetahui hasil tes swab guna menghindari penyebaran virus COVID-19 kepada orang lain. Dan ibadah minggu akan dilakukan secara online yang dapat dilihat di channel YouTube HKBP Jati Asi. Yang kedelapan, keuangan. Untuk huria sebesar 20.665.000 rupiah. Untuk diakonia sosial 1.686.000 rupiah. Untuk ulaun para sinirwaun 800.000. Untuk perawatan dan pemeliharaan 400.000 rupiah. Dan untuk pusat 745.000 rupiah. Jumlah keuangan seluruh yang dikumpulkan di HKBP Jati Asi 24.296.000 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Kepada Allah pengharapanku, di darat laut
di waktu manapun, kepadanya ku percaya. Bapa di surga sumber hidupku, walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Pada minggu ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku, dalam hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel dan sampai kepada kita saat ini melalui Musa, Allah melalui Musa menetapkan dua hal yang sangat penting kita ingat dan kita lakukan. Yang pertama, dalam hukum Tuhan itu ada di sana suruhan Allah.
atau perintah Tuhan. Dan yang kedua, di sana dikatakan ada larangan Tuhan yang harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Ada beberapa suruhan atau perintah Allah yang harus kita jalani, kita hidupi, dan harus kita lakoni di setiap kehidupan. Tetapi ada juga sebagai larangan yang harus kita jauhkan dari sikap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka di dalam kitab itu pun Allah memberikan sebanyak 365 sebagai kata larangan dengan mengatakan jangan. Sungguh luar biasa, dengan sebanyak 365 yang harus kita jauhkan dalam hidup kita, yang menunjukkan bahwa setiap saat Allah mengingatkan kita supaya menjauhkan yang dikatakan kekejian dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam topik minggu ini kita diingatkan menang atas kuasa kegelapan. Banyak kuasa-kuasa kegelapan yang menyesatkan orang-orang percaya di dunia ini. Banyak yang menyesatkan kita seperti yang dikatakan sihir, gaib, misterius, dukun dan roh-roh jahat, atau peramal, atau paranormal, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebagai hidup orang yang okultisme, tentu itu tidak diinginkan, tidak dibenarkan oleh Tuhan. Itulah bagian beberapa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman ini, yang menyesatkan kita. Kegelapan itu yang menyesatkan iman kita kepada Tuhan. Sungguh tadi dalam hukum Taurat, kita diingatkan dalam hukum Taurat bahwa dikatakan di sana, akulah Tuhan Allahmu. Dan hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tetapi Tuhan Allah itulah yang harus kita puji, kita sembah, kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh benar dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Memang atas kuasa kegelapan, Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, itu mengingatkan kita bahwa orang percaya harus berusaha memenangkan kegelapan. Kegelapan itu selalu mengintai dan mengintai kita supaya kita terpuruk, hancur dan jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita berusaha memenangkan kegelapan dan kuasa kegelapan, dan hiduplah dalam spiritualitas yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, serta mengakui bahwa kuasa kegelapan tidak akan pernah melampaui batas kekuasaan daripada Allah. Maka Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, berulang-ulang kali kita diingatkan dalam firman Tuhan ini agar tidak pernah melupakan apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan, yang difirmankan oleh Tuhan, melainkan marilah kita diundang Tuhan
melakukan segala yang telah difirmankan Tuhan. Karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebab perbuatan-perbuatan menjadi kekejian bagi Allah yang diperbuat dan dilakukan penduduk penghuni Kanaan pada waktu itu hendak memasuki tanah yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan, apabila jikalau kamu memasuki negeri yang diberikan kepadamu, janganlah kamu bersikap kekejian. Janganlah bersikap keji. Janganlah bersikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa menjadi pesan firman Tuhan dalam minggu ini kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah mau melakukan perbuatan yang keji, yang menyakiti hati Tuhan. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jangan mau dikuasai kegelapan-kegelapan dan jangan mau belajar berlaku keji kepada siapapun. Hiduplah kudus. Sebab Tuhan itu kudus. Hiduplah suci di hadapan Tuhan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi hidup benar di dalam Tuhan. Jangan sekali-sekali orang percaya kepada Tuhan mengatasi kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa dari dunia ini. Tetapi kuasa Tuhan itulah yang sungguh berkuasa selama-lamanya. Sebab itu perbuatan kegelapan yang dapat membuat kita binasa. Kuasa kegelapan membuat kita hancur. Kuasa dunia ini membuat kita menjadi orang yang bercerai-berai, hancur, mati, dan tidak berguna. Maka setelah engkau memasuki tanah itu, engkau harus benar-benar menyucikan hidupmu di dalam Tuhan. Janganlah kita mau dikuasai dosa dan perbuatan-perbuatan kejahatan. Tetapi kita diingatkan agar kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Agar hidup kita benar, agar hidup kita kudus di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak memberikan hidup bercelah di hadapanmu. Tetapi aku adalah Tuhan yang sudah menyelamatkanmu. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengeluarkan kita dari dosa dan kuasa dosa dan maut, mengampuni kita dari segala dosa, mengeluarkan kita dari segala kuasa dosa, menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, yang sudah melepaskan kita dari kegelapan kepada terang yang sesungguhnya adalah Tuhan. Maka jangan percaya pada hal yang sia-sia. Jangan engkau percaya kepada hal-hal yang sia-sia, yang tidak berguna. Jangan engkau mau menerima petunjuk dari yang meninggal. Jangan engkau menyembah patung berhala. Jangan engkau perdewakan orang lain. Tetapi hendaklah kita menjadi umat penurut di dalam Tuhan. Itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan dan hidup. Tetapi Tuhanlah yang membawa hidup dan keselamatan.
membawa kita kepada kesembuhan, membawa kita kepada damai, sejahtera, dan penuh sukacita. Ingat dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan telah memutus belenggu kekelaman kepada hidup benar dan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi ini memang kita sangat sungguh bersedih oleh karena apa yang terjadi dengan menularnya virus corona 19. Dan kalau boleh saya berkata bahwa Jatiasi menjadi viral yang sangat luar biasa karena ada beberapa yang terpapar dari antara kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya mereka yang terpapar sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagai jemaat tetap kuat semangat, diberkati oleh Tuhan, dan tetap hidup di dalam iman harapan kepada Tuhan. Itulah yang sesungguhnya menyembuhkan mereka kepada kesehatan. Harapan dan doa kita jangan ada lagi yang bertambah, tetapi harapan dan doa kita biarlah semua jemaat HKBP Jatiasi, bahkan seluruh umat Tuhan, bangsa dan negara Indonesia ini jangan ada lagi yang terpapar. Tetap Tuhan menjaga kita dan menyertai kita sebagai umat yang dikasihinya. Firman Tuhan telah memberikan kita, merubah kita, memulihkan kita dari gelap kepada terang. Sebab itu kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang dikuduskan, anak-anak yang dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dahulu kita siapa di hadapan Tuhan? Kita dahulu adalah orang yang berdosa. Kita dahulu adalah orang dalam kegelapan. Kita dahulu adalah pelaku-pelaku kekejian dan kegelapan. Sekarang oleh firman Tuhan kita sudah dibenarkan menjadi anak terang di dalam Tuhan. Terimalah terang Kristus, jadilah menjadi terang, dan biarlah kita menjadi penerang, penyejuk, dan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Namun firman ini mengingatkan kita juga bagaimana kita ke depannya. Firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak terang dan benar di dalam Tuhan kita. Diberkatilah kita semua umat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam minggu ini, hendaklah kita mengalahkan kegelapan, tetapi hendaklah kita menjadi umat yang menang, karena Kristus telah memenangkan kita dari kegelapan kepada terang yang sejati. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, salam sehat. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Raja Gereja. Terima kasih firman-Mu Tuhan menyapa kami, agar kami hidup di dalam hukum, perintah dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar kami menjauhkan segala kekejian yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun menjadi umat Tuhan yang melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar menguatkan kami untuk ke masa yang akan datang, menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam Tuhan, menjadi pribadi
terang di tengah-tengah kehidupan kami, maka hidup kami sesungguhnya berkenan di hadapan Tuhan adalah kudus, dan kami umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dalam minggu ini Tuhan kami berdoa kepadamu, berkatilah semua jemaat Tuhan, dari yang paling kecil sampai kepada yang lansia. Berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Berkatilah gereja dan sekeliling gereja Tuhan. Lindungi kami di sepanjang kehidupan kami, agar kami tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Berikan Tuhan yang paling berharga bagi kami adalah kesehatan dan hikmat dari Tuhan, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dan supaya kami selalu hidup bersama Tuhan, sehingga kami hidup memuji memuliakan nama-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa ke hadapan-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi yang sakit atau dalam proses pemulihan, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, atau di dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, Engkaulah tabib yang luar biasa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan kuasa-Mu menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat menerima kesembuhan hanya dari Tuhan. Engkaulah menguatkan mereka Tuhan menghadapi segala apa tantangan yang ada di dalam kehidupan kami. Jika ada jemaat-Mu Tuhan yang bergumul, yang bersedih, yang berduka, ya Tuhan Yesus Kristus, kami bawa di dalam doa kami. Engkaulah menguatkan, Engkaulah menghibur mereka, Engkaulah yang melawat mereka, karena di dalam Tuhan ada sukacita, karena bersama Engkau Tuhan ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, oleh karena pada saat ini menyebarnya virus corona, di mana hamba-Mu pendeta Bertua Boru Parapat dan suaminya Amang M. Siregar, juga Sintua M. Pakpahan dan Inang Sintua N. Boru Limbong, pada saat ini Tuhan dalam perawatan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kuatkan mereka, dan Engkaulah tetap menghibur mereka, dan Engkaulah Tuhan yang menjamahnya dan menyembuhkan, sehingga mereka bisa pulang ke Jatiasi untuk melayani Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sudah sembuh, kami bersyukur Tuhan, semuanya itu hanya dapat kami terima dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa, ampuni kami dari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Namun ingatlah kami Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tiada lagi takut dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, terang dari Tuhanku menyinariku.
Takkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak ku lupakan, itu ku percaya, yakin dan teguh. Sanak saudara tiada ku andalkan, hanya Tuhan Yesus pertolonganku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
kepada semua jemaat HKBP Jatiasi, dari semua kami pendeta dan majelis HKBP Jatiasi mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Pada saat ini ibadah kita dengan melakukan live. Oleh karena kondisi yang terjadi pada saat ini, di mana HKBP Jatiasi selama 2 minggu ke depan akan ditutup, tidak boleh mengikuti ibadah. Maka pada saat inilah kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Jemaat HKBP Jatiasi, tetaplah kita berdoa, tetap semangat, tetap menjaga imun kita, dan tetap berbahagia. Dan marilah kita selalu menjaga jarak, menyuci tangan, pakai masker, dan yang terpenting pola makan dan pola istirahat kita juga harus kita jaga. Kalaupun pada kondisi ini kita adakan ibadah kita dengan online, kami percaya bahwa setiap ibadah di rumah kita masing-masing tidak mengurangi maknanya. Kami percaya bahwa itu akan tetap diberkati oleh Tuhan. Itulah sambutan dari kami, para pendeta dan majelis HKBP Jatiasi. Kalau pada saat ini Inang Pendeta Uluan tidak bisa hadir di sini karena pelayanan dalam penguburan, maka Inang Uluan juga menyampaikan selamat hari Minggu. Demikian yang kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.